diminta langsung tampil tanpa tanpa rekayasa mestinya. Kalau di video kan bisa di set ya, bisa di set siswanya, kemudian kelasnya, kemudian yang lain-lainnya. Nah ini di hari ini kita mencoba Anda mengajar seperti biasa, mulai dari awal sampai akhir. Upayakan tidak keluar dari RPP yang Anda buat di RPP 3 ya, sebagaimana disampaikan di perangkat kemarin. RPP 1 itu untuk perangkat, RPP 2 untuk field teaching, RPP 3 untuk uji kompre. Mudah-mudahan bisa dipahami teknisnya oleh semua kawan-kawan. Ya, relax aja lah, seperti mengajar biasa. Kalau kemarin di field teaching kita suasananya dikondisikan, kita paham. Nah, hari ini kita yang ingin melihat yang natural ya dari Bapak Ibu sekalian ketika melaksanakan pembelajaran di depan kelas. Sebenarnya pengennya ini di depan kelas ya, di ruang kelas begitu, bukan di rumah. Jadi agak lebih ini, tapi tidak apa-apa lah kalau sudah seperti ini ya, kita lihat sebisanya gimana nanti dilaksanakan untuk kegiatan uji kompre pada hari ini. Bu Sri Utami sudah masuk belum? Belum lah. Belum. Ada konfirmasi Bu Sri? Ada nih, dan ya. Kemarin mestinya Mas Bakti ya yang tampil perdana, tapi beliau minta di akhir karena ada keluarga meninggal di sebelah rumah katanya. Jadi masih ini ada, jadi kita biarkan ganti dengan yang lain ya. Bu Smeda sudah siap. Nah, ini Bu Smeda sudah. Oke, sambil menunggu Ibu. Terima kasih Pak Dr. Ahmadi. Kayaknya, tapi setidaknya pengen lihat dulu deh ya. Nanti mekanismenya berarti Pak Ahmadi kita waktu ambil yang lain jadi peserta atau gimana Pak? Atau diam aja? Hanya mengamati Pak, tidak ada komentar. Jadi hanya melihat mereka saja tampil. Kasih penilaian seadanya saja. Baik Pak, udah siap Pak gitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Jadi hari ini kami hanya melihat saja. Kalau kemarin komentar, kemudian juga memberikan komentar di aplikasi. Nilai, tapi kalau hari ini kami tidak memberikan komentar, hanya memberikan nilai saja ya. Kami membandingkan yang kemarin di video dengan yang uji kompre hari ini. Silakan yang sudah siap tampil, Muhammad Pak mungkin. Untuk sebelum mulai Pak, untuk durasi waktu apa langsung kita laksanakan satu paket atau durasi waktu ada jumlah menitnya? Halo Pak Ahmadi. 15 menit Pak, maksimal. Ya. C ini Pak, ya bisa biar ini Pak, ngajar yang aktifnya. Biar ngebandingannya enak dengan YouTube-nya. Oke, 15 menit ya, siap nggih. Gimana Mas Tria? Putus suaranya. Ajar Pak. Ya. Ya. Biar untuk membandingkannya, saya biar peer teaching, yang peer teaching kemarin ya Pak ya? Ya, mereka ini ngebandingin masih apa Pak? Pakai link videonya? Bukan 10 kan Pak ya? Beda ya? Beda RPP. Beda RPP Pak. Beda RPP ya? Kita yang izin kemarin. Jadi ini untuk RPP 3 yang sudah di-share juga di aplikasi. Kemudian itu yang akan digunakan buat Ibu melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Jadi kita dan Oke, berarti saya pakai RPP ini aja Pak ya? Iya, dari RPP saja melihatnya. Oke, gimana Mas itu? Inspektur bisa mendengar saya masih? Iya Pak. Fatul. Saya yang pertama. Masih bisa mendengar saya? Masih Pak, masih. Ya. Oke.
silakan waktu kita berikan kepada Mas Fathul untuk menjadi peserta pertama pada hari ini yang mengajar di secara langsung di Google Meet. Silakan Mas Fathul. Yang lain silakan dimatikan dulu ininya ya, supaya tidak mengganggu atau storing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama kepada ketua kelas. Silahkan untuk memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, Bapak lihat masih ada satu anak yang belum masuk hari ini. Ada keterangan surat mungkin? Ketua kelas ada kabar? Oh ya, oke, terima kasih. Jadi ada satu anak yang nggak masuk hari ini. Baik anak-anakku sekalian, siapkan alat tulisnya. Tolong dirapikan tempatnya itu yang di belakang ya, duduknya. Tolong ya. Nah, oke. Jadi kalian, kita semuanya sebelum kita mulai kita harus posisi siap alat tulisnya. Nah, oke anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat video atau gambar berikut ini ya. Nah, saya kira cukup. Baik anak-anakku sekalian, setelah melihat tadi tampilan video ataupun gambar yang Bapak tampilkan, itu semua berada di settingan atau lingkungan mana? Coba, ada yang mau menjawab? Boleh? Ya, silakan. Adi. Oke, betul. Silakan, ayo. Betul. Saya kira cukup. Jadi itu tadi gambaran adalah gambaran di sekitar kita, lingkungan kehidupan kita, berbagai macam perilaku masyarakat, perilaku manusia ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok. Hari ini kita akan bagi kelompok ya. Oke anak-anakku sekalian, sudah di kelompok ya. Sebelum Bapak lanjutkan, kalian perlu tahu juga apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, setelah kalian tahu, nanti mengikuti pelajaran ini, apa yang harus kalian bisa lakukan atau apa yang harus kita capai setelah pelajaran ini selesai ya. Jadi yang pertama anak-anak sekalian, kita nanti akan belajar kelompok, kemudian diskusi, kemudian kalian menampilkan pendapat kalian, mencari pendapat kalian, apa yang ada di sana kalian presentasikan. Yang pertama, kita harus setelah pelajaran ini selesai ya, kita harus semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada para nabi dan rasul ya, itu yang pertama. Yang kedua,
nantinya di setiap hari baik di sekolah, di rumah, kalian bisa menerapkan ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan apa itu? Menerapkan perilaku yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang akan kita pelajari hari ini. Tentu melalui sejarah ya. Kita hidup berbeda zaman. Jadi kita hari ini mempelajari sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, setelah ini kalian harus bisa menyebutkan nama-nama nabi dan nama-nama rasul. Kemudian kalian harus paham juga riwayatnya, walaupun pendek-pendek tetapi di setiap nabi dan rasul itu memiliki riwayat kehidupan. Nah, itu harus kita pahami. Kalian nanti harus tahu ya. Kemudian yang terakhir, kalian harus hafal. Ya. Setidaknya Rasul Ulul Azmi kalian harus hafal. Dan bahkan beriman kepada nabi dan rasul itu juga adalah rukun iman yang wajib kita ketahui, ada 25. Betul ya. Baik anak-anakku sekalian, silahkan, tadi sudah sesuai kelompoknya ya. Tolong itu yang di belakang, tolong di tempat duduknya yang pas biar nyaman, jangan posisi, jangan miring-miring seperti itu ya. Nah, dirapikan. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah kita berkelompok ini, coba perhatikan, Pak Adim akan menampilkan kembali di proyektor ini, di slide ini ya. Tolong perhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang coba kelompok A, silahkan dibaca. Perwakilan saja nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kelompok B, satu orang aja. Ya, kamu Budi. Kelompok 3. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, video tadi sudah ayat tadi sudah kalian baca. Sekarang sudah kita baca juga semuanya. Sekarang silahkan anak-anak sekalian buka bukunya di halaman 139. Silahkan dibuka. Pelajari, baca, cermati ya. Nah, apa yang kita lakukan? Isi pada kolom berikut ini, di papan tulis ini ya. Di papan tulis ini tolong diisi. Yang pertama yang harus kalian isi namanya. Nama nabi yang kalian temukan di situ siapa? Kemudian mukjizatnya apa, kemudian sedikit riwayat hidupnya, misalnya tahun lahir atau keberadaan di negara mana. Nah, itu isi sesuai di kolom-kolom tadi. Nah, setelah itu kalian nanti akan tahu, sehingga akan sangat membantu kalian ya. Silahkan kepada masing-masing kelompok untuk diskusi. Setiap anak harus punya pendapat ya. Baik, silakan anak-anak sekalian, dimulai dari sekarang diskusikan itu. Oh ya, satu lagi yang harus kalian ingat ya anak-anakku sekalian, selain tadi ada mengisi tadi yang ada kolom-kolom tadi, ada nama nabi, kemudian mukjizatnya. Ayat tadi isi kandungannya apa? Ya, itu yang harus kalian tahu juga. Setidak-tidaknya baca artinya berulang-ulang, kemudian apa pesannya sebenarnya. Di situ kan perintah Allah. Nah, itu menurut kamu apa? Coba nanti kalian tuliskan di hasil diskusi ya. Silakan dilanjutkan.
Oke, terima kasih. Saya kira cukup waktunya ya untuk berdiskusi. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk mempresentasikan. Apa sih artinya mempresentasikan itu? Ada yang paham nggak? Apa artinya mempresentasikan? Mempresentasikan itu sama dengan menampilkan, melaporkan ya. Nah ini hasil diskusi, silahkan kalian bacakan di tempat kalian masing-masing. Nanti yang lain bisa menyimak, mendengarkan. Nanti Pak Adim bantu untuk mengatur yang siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab ya. Jangan rebutan. Oke, yang pertama kalau tadi membaca kelompok 1, sekarang yang kita mulai dari kelompok 3 ya. Oke, silahkan dibacakan hasilnya seperti apa. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Mantap sekali hasil yang dilaporkan dari kelompok 3 ya. Baik, kita dengarkan selanjutnya dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Ya, tolong yang kelompok 2 itu dengarkan. Ya, dengarkan itu. Kelompok 1 sedang mempresentasikan, melaporkan hasilnya. Kalian jangan ribut. Dengarkan apa yang disampaikan. Nanti kalian harus menanggapi ya, tidak diam saja ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anakku sekalian, mantap semuanya, bagus semuanya apa yang sudah kalian laporkan ya. Nah, dari hasil itu tadi, sekarang saatnya kita dengarkan bagaimana pendapat kelompok lain. Silakan. Yang pertama, siapa yang mau menanggapi? Yang mau bertanya boleh. Atau mungkin menurut kalian ada yang ketinggalan dari materi yang ada di buku? Boleh, silakan. Oke, dari kelompok 2 mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, oke, bagus. Kelompok 1, dengarkan ya, ini ada yang mau tanya. Mantap sekali, bagus sekali ya. Pertanyaannya hebat. Silahkan kelompok 2. Yang lain mungkin ada. Kalau enggak, biar kelompok 1 langsung menanggapi. Silahkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anakku sekalian. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 48 tadi yang sudah kalian baca, yang kalian bahas, di sana dijelaskan bahwa tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak bersedih hati ya. Jadi anak-anakku sekalian, yang disampaikan kelompok 1, 2, 3 sudah betul semua ya. Bapak akan menambahkan sedikit. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia di bumi. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Nah ini, Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, kemudian menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya tadi sudah laporan, kalian sudah. Silahkan sekarang kalian rangkum ya. Kalian rangkum apa kesimpulannya. Silahkan di buku masing-masing dicatat.
Ayo, ayo, yuk, duduknya rapi yuk. Ya, Andi ada apa? Ke WC, kamar mandi ya. Silakan. Baik, anak-anak sekalian cukup ya. Selanjutnya Bapak Adi lanjutkan. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, jadi tolong juga dicatat nanti ya apa yang Bapak catat di sini, tambahkan dalam rangkuman kalian ya. Tambahkan dalam rangkuman kalian ya. Nah, tolong diperhatikan dalam catatan ini. Nah, anak-anakku sekalian, coba Pak Adi mau tanya kepada Ayu, apa yang dimaksud Nabi? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ayu. Selanjutnya kepada ini Bayu, coba perhatikan Bayu. Nabi yang menerima atau mempunyai mukjizat mampu membelah lautan, siapa? Oke, terima kasih. Betul ya jawabannya Bayu, betul ya? Adi coba betul ya? Oke, betul ya. Lanjut, terima kasih. Pertanyaan ini silahkan yang bisa angkat tangan. Siapa yang memiliki anak tapi durhaka sehingga oleh Allah diberi azab? Adi silahkan jawab. Betul sekali ya, itulah Nabi Nuh ya, anaknya durhaka. Baik anak-anakku sekalian, silahkan setelah ini kerjakan, ikuti tugas yang ada di dalam lembaran yang Bapak bagikan. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah mengerjakan dengan benar, dengan baik. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih semua, sudah semangat semua ya, dari awal sampai akhir mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah ya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian di rumah nanti dipelajari lagi ya, dipelajari lagi, dibaca dulu ya, bukan dipelajari, tapi baca dulu tentang sholat berjamaah. Nanti sampai di kelas kita bahas, kita pelajari bersama-sama. Siap? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kembali nanti setelah ini silahkan kembali ke kursinya, dikembalikan kembali ke posisinya masing-masing seperti semula ya, yang tadi sudah berkelompok. Dan ketua kelas tanggung jawab kebersihan kelasnya ya. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Baik, Cukup. terima kasih Mas Surul Azim. Kalau boleh komentar sedikit, luar biasa ya, karena ini rekayasa, susah sekali ngajar kalau ada siswa itu ya. Jadi sangat komunikatif saya kira. Jadi saya bisa menggambarkan kalau kemarin ada peer teaching itu ada kelasnya, ada ruangnya, dan suaranya tidak terdengar. Nah, hari ini bisa menyatu ya. Ini yang dilakukan Mas Azim mungkin yang tidak terdengar, tapi secara keseluruhan saya kira sudah cukup bagus ya. Tampilannya di layar Pak. Baik, terima kasih.
Mas Fathul. Oke, dari yang awal saja kira Muhammad Fathul Azim. Minta bacakan surah Al-Fatihah saja biar yang ini lebih apa namanya? Yang sering dibaca aja. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Yang saya hormati Pak Setria Utama dan rekan-rekan sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik. Berikutnya. Oke. Terima kasih sudah membaca Al-Fatihah. Saya boleh komentar dulu yang tertinggi nilainya Bu Hikmawati ini karena paling bagus bacaannya ya, makhrajnya, kemudian tajwidnya. Yang lain-lain tidak saya sebutkan, ada yang juga harus belajar lagi saya kira tajwid dan makhrajnya ya. Dan silakan ambil pulpen dan buku. Saya ingin diktikan dan tuliskan nanti ayat Al-Qur'annya, apa namanya? Bahasa Arabnya lah. Siapkan dulu, Pak. Sudah? Sudah. Siap. Tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang baris ke bawahnya. Dengarkan ya. Innallazina. 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 Sudah? Innallazina kafaru sawaun alaihim innallazina kafaru sawaun alaihim. Sudah? Baris di bawahnya lagi ya. Qul huwallahu ahad. Cukup. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas terakhir. Sudah? Ya, Bu Ismaidah coba ditampilkan di layar. Tidak terlalu kelihatan, Bu. Agak buram, ya. Hilang sama ibunya hilang. Ya, karena mungkin pakai background ini ya. Bu Dahlia, punya Bu Dahlia. Naikkan sedikit, Bu. Naikkan sedikit lagi. Oke. Bagus tulisan Bu Dahlia. Oke, Bu Robiah. Mantap. Kurang kelihatan, Bu. Naikkan sedikit. Iya. Belum terlalu jelas ya. Bu Tami, Bu Tami. Bu, terlalu dekat, Bu. Tidak kelihatan, terlalu dekat. Kabur. Ngeblur. Ngeblur. Agak jauh dikit, agak mundur dikit. Buram ya, Itu tidak kelihatan. Enggak kelihatan. Punya Mas Fathul? Iya. Ah, ini mantap nih.
Inna. Oke, meskipun salah tapi mantap ya tulisannya. Bu Halikmawati. Oh iya, sama dengan Mas Fathul, keliru di awal juga ya, innal lazinya. Sekarang itu dipoto, dikirim di grup masing-masing ya. Sekarang ya. Ada yang tidak kelihatan Mas. Sudah 3 yang masuk. 4 5, satu lagi. Oke, sudah masuk semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah berakhir ya untuk uji kompre pada hari ini, kurang lebih 2 jam setengah, 2 jam ya. Dan mudah-mudahan nilainya bagus ya. Ini tergantung pesatria ini. Saya hanya memandu saja. Tergantung pesatria nanti memberikan nilai. Mudah-mudahan bisa bagus akumulasinya semuanya nanti dan bisa lulus ya dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih Pak Satria, terima kasih semuanya, dan informasinya mungkin untuk hari kedua uji kompre besok libur, berarti kita malam Selasa karena Pak Satria dan saya hanya bisa malam untuk yang kedua dan ketiga, malam Selasa dan malam Rabu. Untuk jam nanti kami sampaikan di grup ya. Terima kasih semuanya. Kami nggak lagi loh Pak, nggak lagi yang malam itu kami nggak Pak. Oke, pian persiapan yang lain saja lagi nanti. Silakan selamat menikmati istirahat Sabtu dan Minggunya, weekend ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu. Semangat, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Salam kenal dari kami. Izin ya. Iya Pak. Sama juga. Harap maklum Pak. Bagus, bagus. Ya, izin lagi ya Bu, Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak. Kami terela Pak.